Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rika Yuliana Putri, mahasiswa Pendidikan Ekonomi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Pada video kali ini saya akan menampilkan bedah website Direktorat SMK dan juga RPP 1 lembar. Untuk kalian yang penasaran apa sih website Direktorat SMK itu, kemudian apa aja yang ada di dalam website Direktorat SMK tersebut, dan kemudian untuk kalian yang juga penasaran apa sih RPP 1 lembar itu, yuk saksikan. Sebelum masuk pada bedah website Direktorat SMK, saya akan memberikan peta konsep terkait menu dan dokumen dalam Direktorat SMK, yang mana pada laman beranda terdapat 6 menu, yaitu profil, penilaian penjamin mutu dan kurikulum, peserta didik, tata kelola, kelembagaan, sarana prasarana, dan tata usaha. Pada laman penilaian penjamin mutu dan kurikulum terdapat self-assessment SMK, teaching factory SMK, buku dan bahan ajar SMK, video pembelajaran SMK, dokumen kurikulum SMK, Camp Kreatif SMK Indonesia KKSI 2019, kemudian Camp Kreatif Guru SMK Indonesia KKGS 2020, peraturan-peraturan, model pembelajaran SMK, penguatan pendidikan karakter, sekolah pencetak wirausaha, gerakan literasi sekolah, mitigasi bencana, teaching factory dan teknopark, dan event bidang penilaian atau kurikulum. Pada dokumen kurikulum SMK terdapat dokumen pembelajaran, dokumen penilaian, peraturan-peraturan, dan sosialisasi kurikulum. Dalam dokumen pembelajaran terdapat spektrum keahlian SMK atau MAK, struktur kurikulum SMK atau MAK, KI dan KD SMK atau MAK, pelatihan dan pendampingan implementasi kurikulum 2013 SMK. Dalam dokumen penilaian terdapat ujian kompetensi keahlian, ujian nasional, ujian sekolah berstandar nasional, ujian paket kompetensi, dan sosialisasi, serta pelatihan e-raport SMK. Dalam laman peraturan-peraturan terdapat standar nasional pendidikan. Yuk kita lanjut pada bedah website Direktorat SMK dan RPP 1 lembar. Untuk dapat masuk pada laman website Direktorat SMK, kita perlu membuka laman Google terlebih dahulu. Kemudian kita ketik psmk.kemdikbud.go.id. Nah, kemudian akan muncul beranda dari Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan, Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, pada beranda ini terdapat 6 menu pilihan yang dapat kita pilih, seperti profil, tata kelola, penilaian, penjamin mutu dan kurikulum, kelembagaan sarana prasarana, peserta didik, dan tata usaha. Pada beranda ini, selain terdapat 6 menu tersebut, juga terdapat beberapa konten seperti berita unggulan, kemudian revitalisasi vokasi, konten terbaru, dan terbitan buku dan modul yang bisa diakses oleh siapapun. Nah, kemudian saya akan menjelaskan terkait apa saja sih yang ada pada menu penilaian penjamin mutu dan kurikulum. Nah, pada laman bidang penilaian penjamin mutu dan kurikulum, pada berandanya terdapat banyak menu yang dapat kita lihat seperti ini, yaitu self-assessment berstandar industri, kemudian teaching factory, buku dan bahan ajar, kemudian video pembelajaran, dokumen kurikulum SMK, kemudian Camp Kreatif SMK Indonesia KKSI 2019, Camp Kreatif Guru SMK Indonesia KKGS 2020, kemudian peraturan-peraturan terkait sekolah menengah kejuruan, kemudian model pembelajaran sekolah menengah kejuruan, penguatan pendidikan karakter, sekolah pencetak wirausaha, kemudian gerakan literasi sekolah, mitigasi bencana, program minimalisasi resiko bencana sekolah menengah kejuruan, kemudian pengembangan teaching factory dan teknopark sekolah menengah kejuruan, kemudian event bidang penilaian atau kurikulum. Nah, saya akan menjelaskan apa saja sih dokumen-dokumen yang terdapat pada dokumen kurikulum. Pada dokumen kurikulum terdapat 4 menu pilihan, seperti dokumen pembelajaran, kemudian dokumen penilaian, peraturan-peraturan, dan sosialisasi kurikulum. Nah, pada dokumen pembelajaran itu terdapat spektrum keahlian SMK atau MAK, kemudian struktur kurikulum SMK atau MAK, kemudian KI dan KD SMK atau MAK menurut Perijen Dikdasmen nomor 464/D
titik D5 garis miring KR garis miring 2018. Nah, kemudian juga ada pelatihan dan pendampingan implementasi kurikulum 2013 SMK. Nah, pada laman Spektrum Keahlian itu terdapat Perijen tahun 2018 nomor 6 terkait Spektrum Keahlian SMK atau MAK. Nah, mari kita lihat dengan cara mendownloadnya. Nah, kemudian pada Spektrum Keahlian menurut Perijen nomor 6 tahun 2018 yaitu terkait Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan nomor 6 garis miring titik D5 garis miring KK 2018 tentang Spektrum Keahlian Sekolah Menengah Kejuruan atau SMK atau Madrasah Aliyah Kejuruan atau MAK. Yang mana menimbang bahwasannya peraturan ini dibuat berdasarkan pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 terkait kurikulum 2013 SMK atau MAK, penetapan jenis program pendidikan pada sekolah menengah kejuruan atau madrasah aliyah kejuruan dalam bentuk bidang atau program atau kompetensi keahlian yang mana mempertimbangkan spektrum keahlian pendidikan sekolah menengah kejuruan yang diatur oleh Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Yang mana peraturan ini dibuat juga menimbang bahwasannya kurikulum keahlian SMK atau MAK saat ini yang berlaku perlu disesuaikan kembali agar sejalan dengan tuntutan perkembangan kurikulum, ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dinamika pengembangan global, dan kebutuhan dunia kerja. Peraturan ini menetapkan bahwasannya memutuskan dan menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tentang spektrum keahlian sekolah menengah kejuruan atau SMK atau Madrasah Aliyah Kejuruan atau MAK yang mana menetapkan bahwasannya spektrum keahlian sekolah menengah kejuruan dan madrasah aliyah atau kejuruan yang memuat bidang keahlian, program keahlian, dan kompetensi keahlian sebagaimana pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini. Nah, kemudian spektrum keahlian itu apa sih? Spektrum keahlian sebagaimana yang dimaksud merupakan acuan dalam pembukaan dan penyelenggaraan bidang atau program atau kompetensi keahlian pada SMK atau MAK. Nah, kenapa spektrum keahlian itu perlu disesuaikan seperti yang sudah dijelaskan tadi bahwasanya menimbang bahwasanya spektrum perlu disesuaikan agar sejalan dengan tuntutan perkembangan kurikulum, ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dinamika, perkembangan global, dan kebutuhan dunia kerja. Kemudian kita akan lanjut pada struktur kurikulum SMK atau MAK. Nah, ini menurut Perijen tahun 2018 nomor 7 terkait struktur kurikulum SMK atau MAK. Nah, untuk mengetahuinya kita juga harus mendownloadnya. Nah, kemudian akan terbuka struktur Perijen nomor 7 2018. Nah, Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Sekolah Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ini nomor 7 tahun 2018 mengatur tentang struktur kurikulum sekolah menengah kejuruan atau SMK atau MAK, Madrasah Aliyah Kejuruan atau MAK, yang mana peraturan ini dibuat dengan menimbang bahwa berdasarkan peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 60 tahun 2014 tentang kurikulum 2013 SMK atau MAK terkait penetapan jenis program pendidikan pada sekolah menengah kejuruan atau madrasah aliyah kejuruan dalam bentuk bidang atau program atau kompetensi keahlian yang mana mempertimbangkan spektrum keahlian pendidikan menengah kejuruan yang diatur oleh Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kemudian, bahwa telah ditetapkan bahwa Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah nomor 6 tahun 2018 terkait spektrum keahlian yang berakibat pada perubahan struktur kurikulum SMK atau MAK yang saat ini berlaku.
Jadi dapat kita ketahui bahwasanya spektrum keahlian atau peraturan yang mengatur terkait spektrum keahlian tadi perubahan tersebut dapat berakibat pada perubahan struktur kurikulum SMK atau MAK yang berlaku saat ini, sehingga peraturan ini pun akhirnya dibuat. Maaf. Nah, pada peraturan ini juga menetapkan bahwasannya Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terkait struktur kurikulum sekolah menengah kejuruan atau SMK atau madrasah aliyah kejuruan. Peraturan ini juga menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tentang struktur kurikulum sekolah menengah kejuruan atau SMK atau madrasah aliyah kejuruan atau MAK, yang mana menetapkan struktur kurikulum sekolah menengah kejuruan atau SMK atau madrasah aliyah kejuruan atau MAK, yang mana memuat muatan nasional, muatan kewilayahan, dan muatan peminatan kejuruan yang terdiri atas dasar bidang keahlian, dasar program keahlian, dan kompetensi keahlian serta alokasi waktu untuk tiap mata pelajaran sebagaimana pada lampiran. Kemudian, apa sih struktur kurikulum itu? Nah, struktur kurikulum sebagaimana dimaksud merupakan acuan dalam penyelenggaraan pembelajaran di SMK atau MAK. Kemudian, kita akan lanjut pada KI dan KD SMK atau MAK berdasarkan Perijen Dikdasmen nomor 464 tahun 2018. Nah, pada laman KI dan KD SMK atau MAK ini terdapat banyak menu, hampir 149 menu. Nah, jadi saya hanya akan menjelaskan terkait peraturan atau Perijen Dikdasmen nomor 464 tahun 2018 dengan cara mendownloadnya juga. Peraturan ini mengatur terkait kompetensi inti dan kompetensi dasar, mata pelajaran muatan nasional A, muatan kewilayahan B, dasar bidang keahlian atau C1, kemudian dasar program keahlian atau C2, dan kompetensi keahlian atau C3, yang mana menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang kurikulum 2013 Sekolah Menengah Kejuruan atau Madrasah Aliyah Kejuruan, Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menetapkan jenis program pendidikan pada sekolah menengah kejuruan dalam bentuk bidang atau program atau kompetensi keahlian beserta dengan kompetensi inti dan kompetensi dasarnya dengan mempertimbangkan spektrum keahlian pendidikan menengah kejuruan. Kemudian, menimbang juga bahwasanya kompetensi inti dan kompetensi dasar pendidikan menengah kejuruan yang saat ini berlaku sudah tidak sesuai dengan tuntutan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebutuhan dunia kerja. Nah, kemudian ditetapkan bahwasanya Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tentang kompetensi inti dan kompetensi dasar mata pelajaran muatan nasional A, muatan kewilayahan B, dasar bidang keahlian C1, dasar program keahlian C2, dan kompetensi keahlian, yang mana menetapkan kompetensi inti dan kompetensi dasar sekolah menengah kejuruan atau madrasah aliyah kejuruan, sebagaimana terlampir dalam peraturan ini. Terdapat banyak lampiran, jadi pada dokumen ini terdapat banyak lampiran. Kemudian, kompetensi inti dan kompetensi dasar sebagaimana dimaksud merupakan acuan dalam penyelenggaraan pembelajaran di SMK atau MAK. Kompetensi inti dan kompetensi dasar ini juga terdiri dari kompetensi inti dan kompetensi dasar mata pelajaran muatan nasional A, muatan kewilayahan B, kemudian dasar bidang keahlian C1, dasar program keahlian C2, dan kompetensi keahlian. Untuk lebih jelasnya, kalian dapat mengaksesnya dan dapat melihatnya secara langsung.
Dari website Direktorat SMK, dalam dokumen kurikulum, terutama dalam dokumen pembelajaran, terdapat spektrum keahlian SMK dan MAK, struktur kurikulum SMK dan MAK, dan KIKD kurikulum 2013 untuk SMK dan MAK. Nah, ketiganya ini memiliki persamaan, yaitu sama-sama merupakan acuan dalam penyelenggaraan SMK dan MAK. Perbedaan ketiganya adalah spektrum keahlian SMK atau MAK merupakan acuan dalam pembukaan dan penyelenggaraan bidang atau program keahlian pada SMK atau MAK. Kemudian, struktur kurikulum SMK atau MAK merupakan acuan dalam penyelenggaraan pembelajaran di SMK dan MAK yang memuat muatan nasional, muatan kewilayahan, dan muatan peminatan kejuruan yang terdiri atas dasar bidang keahlian, dasar program keahlian, dan kompetensi keahlian, serta alokasi waktu untuk tiap mata pelajaran. Nah, untuk KI dan KD, kurikulum 2013 SMK dan MAK merupakan acuan dalam penyelenggaraan pembelajaran di SMK atau MAK yang terdiri dari kompetensi inti dan kompetensi dasar mata pelajaran muatan nasional A, kemudian muatan kewilayahan B, dasar bidang keahlian C1, dasar program keahlian C2, dan kompetensi keahlian atau C3. Nah, ketiganya sama-sama memiliki hubungan dan keterkaitan satu sama lainnya, yaitu di mana penetapan spektrum keahlian SMK atau MAK akan berakibat pada struktur kurikulum SMK dan MAK. Kemudian, KI dan KD SMK atau MAK merupakan bagian integral dan dari struktur kurikulum SMK atau MAK untuk masing-masing kompetensi keahlian. Menu yang selanjutnya adalah pelatihan dan pendampingan implementasi kurikulum 2013 SMK. Nah, di sini ada materi umum, kemudian materi pokok. Nah, ini terdapat 15 dokumen yang ada pada menu pelatihan dan pendampingan implementasi kurikulum 2013 SMK. Nah, kita akan melihat pada apa sih dinamika perkembangan kurikulum revitalisasi SMK ini. Ini kemudian kita download. Nah, kemudian pada dinamika perkembangan kurikulum 2013 terdapat PPT atau PowerPoint. Nah, di sini akan menjelaskan nih beberapa dinamika perkembangan kurikulum 2013 yang mana meliputi kebijakan kurikulum, kemudian arti pendidikan, kerangka pengembangan kurikulum, kemudian perbaikan dokumen kurikulum, diversifikasi kurikulum, penumbuhan pendidikan karakter, pembelajaran, dan buku teks pembelajaran. Landasan dari pengembangan kurikulum 2013 sendiri yaitu berdasarkan pada RPJMN 2020-2014 sektor pendidikan terkait perubahan metodologi pembelajaran dan penataan kurikulum dan Impres nomor 1 tahun 2010 terkait percepatan pelaksanaan prioritas pengembangan nasional, penyempurnaan kurikulum, dan metode pembelajaran aktif berdasarkan nilai-nilai budaya bangsa untuk membentuk daya saing dan karakter bangsa. Nah, untuk selanjutnya terkait isi yang ada pada dinamika pengembangan kurikulum revitalisasi SMK, kalian bisa mengaksesnya pada laman Direktorat SMK pada laman dokumen kurikulum. Selanjutnya, kita akan masuk pada dokumen penilaian. Apa saja sih menu-menu yang ada atau dokumen apa saja yang ada pada dokumen penilaian ini? Nah, pada dokumen penilaian terdapat uji kompetensi keahlian, kemudian ujian nasional, ujian sekolah berstandar nasional, ujian paket kompetensi, kemudian sosialisasi dan pelatihan aplikasi rapor SMK. Nah, saya akan menjelaskan terkait uji kompetensi keahlian. Apa saja sih yang terdapat pada dokumen yang terdapat pada uji kompetensi keahlian? Nah, yaitu ada satu dokumen yaitu Pedoman UKK 2018-2019. Nah, untuk mengetahui isi dari dokumen tersebut, kita bisa mendownloadnya. Nah, pada pedoman
UKK ini terdapat pedoman penyelenggaraan uji kompetensi keahlian tahun pelajaran 2018-2019. Jadi terdapat pedoman nih, buku pedoman untuk UKK pada tahun pelajaran 2018-2019. Nah, untuk di dalamnya itu ada pengertian dan petunjuk umum. Nah, di sini dijelaskan uji kompetensi keahlian yang selanjutnya disebut UKK adalah penilaian terhadap pencapaian kualifikasi jenjang 2 atau 3 pada KKNI yang mana dilaksanakan di akhir masa studi oleh lembaga sertifikasi profesi atau satuan pendidikan terakreditasi bersama mitra dunia usaha atau industri dengan memperhatikan paspor keterampilan dan atau portofolio. Kemudian UKK adalah proses penilaian melalui pengumpulan bukti yang relevan untuk menentukan apakah seseorang kompeten atau belum kompeten pada suatu kualifikasi tertentu. Nah, UKK atau ujian kompetensi keahlian itu dilaksanakan dan dikelola oleh satuan pendidikan yang terakreditasi. Kemudian, untuk pelaksanaan UKK, tempat uji kompetensi yang akan dilakukan itu, yang selanjutnya disingkat, atau tempat uji kompetensi yang selanjutnya disingkat TUK adalah tempat kerja atau lembaga yang dapat memberikan fasilitas pelaksanaan uji kompetensi. Kemudian, untuk uji kompetensi keahlian, yang menguji adalah asesor. Asesor atau penguji itu adalah seseorang yang memiliki kewenangan dan memenuhi persyaratan untuk melakukan dan atau menilai hasil pencapaian kompetensi peserta uji. Kemudian, sertifikasi kompetensi kerja adalah proses pemberian sertifikat kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan objektif melalui uji kompetensi sesuai SKKNI, standar internasional, dan atau standar khusus. Jadi, pada dokumen pedoman UKK 2018-2019 ini terdapat pedoman yang dapat kita lihat. Kemudian ada tujuan, saran, jenis uji kompetensi keahlian, mekanismenya. Nah, di sini lengkap sekali. Jadi, untuk kalian yang ingin mengetahuinya, kalian bisa mengaksesnya pada website Direktorat SMK. Kemudian, pada dokumen ujian nasional itu terdapat POS-UN atau Pos Ujian Nasional 2018-2019, kemudian kisi-kisi ujian nasional teori kejuruan, kemudian kisi-kisi ujian nasional bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, atau 3 mapel, kemudian ujian sekolah berstandar nasional, yang mana berisi juga dokumen POS USBN 2018-2019, kemudian kisi-kisi USBN kurikulum 2006, dan kisi-kisi USBN kurikulum 2013. Kemudian pada menu ujian paket kompetensi tidak terdapat dokumen. Kemudian sosialisasi dan pelatihan aplikasi e-raport. Nah, apa sih aplikasi e-raport ini? Untuk mengetahui apa itu aplikasi e-raport ini, kita bisa melihat panduan dari e-raport SMK versi 4.1.0. Nah, ini kita mendownload panduannya. Nah, di sini panduan e-raport SMK 2018 itu terdapat panduan penggunaan. Nah, di sini terdapat latar belakang. Pada latar belakang ini juga dikatakan bahwasanya mengingat keterbatasan sumber daya dan kualifikasi personal yang ada, Direktorat Pembinaan SMK memandang perlu untuk mendapatkan tenaga profesional untuk mengembangkan aplikasi penilaian SMK yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi atau yang disebut e-raport, sehingga pada tahun 2014, Direktorat Pembinaan SMK mengembangkan aplikasi e-raport khusus 2013 yang dibantu oleh tenaga ahli dari Universitas Negeri Padang dan didukung oleh tim pengembang Dapodikmen. Kemudian, aplikasi tersebut telah terintegrasi dengan Dapodikmen dan pada saat itu dapat diunduh melalui laman Direktorat Pembinaan SMK. Akan tetapi, aplikasi e-raport ini sempat
ditangguhkan dan terjadi perombakan dalam basis data Dapodikmen. Kemudian aplikasi ini pun ikut ditangguhkan. Kemudian setelah disahkannya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 53 Tahun 2015 tentang penilaian pendidikan oleh pendidik dan dirilisnya panduan penilaian untuk SMK, maka Direktorat Pembinaan SMK pada tahun 2016 perlu untuk mengembangkan kembali aplikasi e-rapot yang berlaku untuk kurikulum KTSP 2006 dan 2013. Kemudian terciptalah aplikasi e-raport tersebut. Untuk lebih jelasnya terkait e-raport, kalian dapat mengaksesnya pada laman Direktorat SMK. Kemudian selanjutnya saya akan masuk pada peraturan-peraturan. Pada dokumen-dokumen peraturan, yaitu terdapat dokumen terkait Standar Nasional Pendidikan SMK atau MAK, yang mana meliputi Permendikbud nomor 34 tahun 2018 terkait Standar Nasional Pendidikan SMK atau MAK. Nah, di sini terdapat peraturan atau Permendikbudnya, kemudian lampiran-lampirannya. Nah, kita buka Permendikbud nomor 34 tahun 2018 terkait Standar Nasional Pendidikan. Nah, pada Permen 34 tahun 2018 ini mengatur tentang Standar Nasional Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan atau Madrasah Aliyah Kejuruan, yang mana menimbang dalam rangka meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia, Indonesia perlu dilakukan revitalisasi sekolah menengah kejuruan atau madrasah aliyah kejuruan melalui penyempurnaan dan penyelarasan kurikulum dengan kompetensi sesuai dengan penggunaan lulusan, peningkatan kompetensi bagi pendidik dan tenaga pendidikan, kemudian peningkatan kerjasama antara kementerian atau lembaga, kemudian pemerintah daerah dan dunia usaha atau industri, dan peningkatan akses sertifikasi lulusan dan program lainnya. Kemudian juga menimbang bahwa ketentuan yang mengatur mengenai sekolah menengah kejuruan atau madrasah aliyah kejuruan sebagaimana diatur dalam beberapa peraturan menteri dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum, kebutuhan masyarakat, dan tantangan global sehingga perlu diganti. Kemudian diputuskan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Standar Nasional Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan atau Madrasah Aliyah Kejuruan. Nah, dalam peraturan menteri ini yang dimaksud Standar Nasional Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan atau Madrasah Aliyah yang selanjutnya disingkat SNP, SMK, MAK adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan pada tingkat sekolah menengah kejuruan atau madrasah aliyah kejuruan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia agar tercapai kompetensi lulusan sesuai kebutuhan pengguna lulusan. Nah, yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan kebudayaan adalah Menteri. Kemudian pemerintah daerah sebagai kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Kemudian SNP, SMK atau MAK itu terdiri dari apa saja sih? Terdiri dari standar kompetensi lulusan, kemudian standar isi, standar proses pembelajaran, standar penilaian pendidikan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, dan standar biaya operasi. Untuk lebih jelasnya lagi, kalian dapat mengakses pada laman website Direktorat SMK. Nah, terkait Permendikbud nomor 34 tahun 2018 yang sudah dijelaskan tadi, terdapat lampiran-lampiran
terkait peraturan tersebut. Nah, peraturan-peraturan ini bisa kalian akses pada website Direktorat SMK untuk mengetahui lebih jelasnya lagi. Nah, kemudian sosialisasi kurikulum. Nah, pada laman sosialisasi kurikulum pada dokumen kurikulum SMK itu terdapat video atau VidCon sosialisasi spektrum dan struktur kurikulum 2013. Nah, ini dapat kita lihat. Bidang karya tersebut cukup banyak sekali populasinya di jumlah dari sekolah. Bapak, di slide di depan sudah kami tampilkan, di sebelah kiri itu adalah struktur yang lama berdasarkan SK Dirjen nomor 130. Nah, video yang ada pada sosialisasi kurikulum SMK atau MAK ini adalah video sosialisasi terkait spektrum dan struktur kurikulum 2018. Yuk kita masuk pada RPP 1 lembar. Kemudian saya akan menjelaskan terkait RPP 1 lembar. Nah, RPP 1 lembar ini didasarkan pada Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yaitu Bapak Nadiem Makarim pada Surat Edaran nomor 14 tahun 2019. Sebelum kita masuk pada apa sih RPP 1 lembar ini, nah kita harus tahu tuh, apa sih perbedaan antara RPP lama dengan RPP 1 lembar itu. Jadi, RPP lama atau RPP yang sebelumnya digunakan itu dalam formatnya guru diarahkan untuk mengikuti format RPP yang kaku dan tidak fleksibel. Kemudian komponen-komponen dalam RPP lama itu sangat banyak dan guru harus merincikannya. Nah, karena harus dirincikan itu sehingga guru dalam pembuatan RPP ini bisa sampai berlembar-lembar bahkan hingga 20 halaman. Kemudian untuk durasi penulisan. Nah, dalam durasi penulisan RPP lama menghabiskan banyak waktu guru sehingga guru itu tidak dapat fokus pada pembelajaran peserta didik dan tidak dapat fokus pada pengembangan dan pengevaluasian peserta didik. Nah, untuk RPP 1 lembar, dalam format pembuatannya, RPP 1 lembar itu, guru bebas untuk membuat dan mengembangkan format RPP 1 lembar tersebut, sehingga lebih fleksibel. Kemudian, komponen dalam RPP 1 lembar hanya terdapat 3 komponen inti, yaitu tujuan pembelajaran, kemudian kegiatan pembelajaran, dan assessment. Untuk komponen yang lainnya hanya bersifat sebagai pelengkap sehingga dapat dipilih secara mandiri oleh guru. Nah, dalam durasi penulisan RPP 1 lembar ini juga lebih efektif dan efisien sehingga guru memiliki banyak waktu untuk melakukan pengembangan terhadap peserta didik dan melakukan evaluasi terhadap peserta didik. Kemudian, apa perbedaan dari komponen RPP lama dengan komponen RPP baru atau RPP 1 lembar? Nah, untuk RPP lama, dalam RPP lama terdapat 13 komponen yang mencakup identitas sekolah, identitas mapel, kemudian kelas atau semester, kemudian materi pokok, kemudian alokasi waktu, tujuan pembelajaran, kompetensi dasar dan indikator pencapaian kurikulum, kemudian materi pembelajaran, metode pembelajaran, media pembelajaran, sumber pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran, dan penilaian atau assessment. Nah, untuk komponen dalam RPP 1 lembar itu hanya terdapat 3 komponen penting atau inti, yaitu tujuan pembelajaran, langkah-langkah kegiatan, dan penilaian. Nah, dalam RPP 1 lembar dan dalam RPP yang lama, dapat kita ketahui bahwasanya dalam tujuan pembelajaran dalam RPP 1 lembar itu sudah mencakup tujuan pembelajaran, kompetensi dasar dan indikator pencapaian kurikulum serta materi pembelajaran. Dan untuk langkah-langkah kegiatan dalam RPP 1 lembar ini sudah masuk pada metode pembelajaran, media pembelajaran, sumber pembelajaran, dan langkah-langkah pembelajaran. Nah, untuk penilaian itu sudah termasuk pada penilaian
hasil pembelajaran atau assessment. Sehingga dapat kita ketahui bahwasanya dalam RPP 1 lembar itu adalah sudah mencakup dari 13 komponen yang ada dalam RPP lama dan dirampingkan dalam RPP 1 lembar. Baik, itu tadi adalah penjelasan saya terkait bedah website Direktorat SMK dan juga bedah RPP 1 lembar. Nah, terima kasih sudah menonton dan semoga ilmu yang saya berikan atau apa yang saya berikan kepada kalian dapat bermanfaat. Terima kasih sudah menonton.